Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh-saleha semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kelas matematika secara daring. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Masih di bab persamaan garis lurus. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara mencari gradien dari sebuah persamaan, mencari gradien dari sebuah garis, kemudian membuat persamaan dari sebuah garis. Nah, untuk submateri pada hari ini yang mau kita pelajari adalah membuat persamaan sebuah garis lurus. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, targetnya adalah siswa harus dapat membuat persamaan garis yang melewati satu titik atau dua titik koordinat. Itu ya target pembelajaran kali ini. Jadi perhatikan slide berikut. Yang pertama, ini kita akan membahas bagaimana cara membuat persamaan garis yang melalui satu titik sembarang. Nah, kalau mau membuat persamaan garis yang melalui satu titik, di sini titiknya sembarang, dimisalkan dengan X1, Y1 dan gradiennya M, maka rumusnya ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurangi X1. Nah, nanti titik koordinat sembarang ini, yang X1, Y1 ini, masukkan atau substitusikan ke dalam rumus yang ini. Saya kasih contoh. Di sini, tentukan persamaan-persamaan garis yang bergradien 4 dan melalui titik 0,-7. Di sini ada sebuah garis yang melalui koordinat 0,-7 dan mempunyai gradien atau tingkat kemiringan garisnya positif 4. Maka berapa persamaannya? Ya, yang ditanyakan persamaannya. Di sini diketahui gradiennya atau M-nya sama dengan 4, kemudian X1-nya 0 dan Y1-nya -7. Nah, jawab. Kalian tulis rumusnya, Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, ganti Y1-nya oleh -7. Ya, jadi kalau yang Y ini, yang tidak ada satunya, tulis lagi Y dikurangi Y1 -7 sama dengan M-nya tadi berapa? 4 dalam kurung X dikurangi X1-nya berapa? 0 ya, X1-nya 0. Nah, di sini kemudian kalian kalikan. Ya. Negatif kali negatif kan jadi positif. Jadi Y ditambah 7. Kemudian 4 dikalikan dengan X jadi 4X. Kemudian 4 dikalikan dengan 0 berarti 4 kali 0, 0. Jadi hasilnya Y ditambah 7 sama dengan 4X dikurangi 0. Nah, maka persamaannya sama dengan Y sama dengan 7-nya pindah ruaskan ke sebelah sini. Ya, 4X tetap berada di ruas kanan, maka tandanya tidak berubah, tetap positif 4X. Kalau asalnya di sini positif 7, pindah ke sebelah kanan jadi negatif 7. Negatif 7 dikurangi 0. Nah, negatif 7 dikurangi 0, hasilnya negatif 7. Maka persamaannya adalah Y sama dengan 4X dikurangi 7. Ya, begitu. Nah, sekarang pembahasan yang kedua yaitu membuat persamaan garis yang melalui dua buah titik sembarang. Titiknya itu adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Bagaimana cara membuat persamaannya? Nah, rumusnya ini. Y dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1.
atau Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Ya, X1 Y1 ini adalah titik koordinat yang pertama dan X2 Y2 adalah titik koordinat kedua. Kita ambil contoh di sini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik H, X-nya negatif 2, Y-nya 5, dan titik L, X-nya 4, Y-nya negatif 3. Nah, kalian diketahui di sini, tulis diketahui. Di sini K itu sebagai koordinat pertama dan L sebagai koordinat kedua. Jadi X1-nya adalah negatif 2, Y1-nya 5, kemudian X2-nya 4, dan Y2-nya negatif 3. Yang ditanyakan adalah persamaannya. Maka jawab di sini, tulis rumusnya. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, kalian ganti yang Y1, Y2, Y1, X1, X2, X1 ini oleh angka-angka yang ada di sini. Nah, di sini Y dikurangi Y1 berarti Y dikurangi 5. Kemudian per Y2 dikurangi Y1. Y2-nya negatif 3, Y1-nya 5 berarti negatif 3 dikurangi 5. Sekarang yang ini sama dengan X dikurangi X1. X-nya ini tetap ditulis. Dikurangi X1-nya berapa? Negatif 2. Nah, sebagai pemisah pakai kurung yang negatif. Kemudian per X2 dikurangi X1. X2-nya 4, X1-nya negatif 2. Berarti 4 dikurangi negatif 2. Nah, di sini kalian jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Kalau ini Y dikurangi 5, ini tidak bisa dijumlahkan, ditulis lagi saja. Sekarang negatif 3 dikurangi 5. Punya hutang 3, ngehutang lagi 5, jadi negatif 8 kan? Nah, sekarang ini X dikurangi negatif 2. Negatif dikali negatif itu kan jadi positif. Jadi X ditambah 2. Kemudian ini 4 dikurangi negatif 2. Negatif kali negatif itu positif. Ya. Tidak ngehutang. Kalau tidak ngehutang mah berarti bayar kan ya? Berarti plus gitu ya. Tidak mundur berarti maju, kalau maju itu plus. Jadi ini ditambah 4 ditambah 2 jadi 6. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini kalian kali silangkan. Nah, yang negatif 8 kalikan dengan X ditambah 2, kemudian yang 6 kalikan dengan Y dikurangi 5. Jadi begini, negatif 8 dikalikan dengan X ditambah 2, kemudian yang 6 dikalikan dengan Y dikurangi 5. Sesudah seperti ini bagaimana? Kalikan ke dalam. Negatif 8 dikali X. Nah, kita di sini ya. Negatif 8 dikalikan dengan X berarti negatif 8X. Negatif 8 dikalikan dengan 2 berarti negatif 16. Kemudian sama dengan 6 kali Y berarti 6Y. 6 kali negatif 5 berarti negatif 30. Ya. Kemudian mau kalian ini kan mau disatu ruaskan atau persamaannya mau bagaimana? Nah, kalau mau disatu ruaskan boleh. Misalkan di sini boleh nulisnya jadi begini ya. Boleh. Nah, ini ditukar posisi boleh. Jadi 6Y dikurangi 30 sama dengan negatif 8X dikurangi 16. Boleh. Jadi ini mah bukan pindah ruas, jadi ditukar posisi. Yang ini jadi sebelah kanan, yang ini jadi sebelah kiri. Jadi ditukar semuanya, kecuali kalau pindah ruas itu, salah satunya yang pindah. Ya,
salah satunya yang pindah. Itu namanya pindah ruas. Kalau ini semuanya tukeran ya. Jadi tidak merubah tanda kalau tukeran. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, misalkan mau persamaannya Y sama dengan, berarti yang 30 ini pindah ruaskan ke sebelah kanan. Berarti 6Y sama dengan negatif 8X dikurangi 16 ditambah 30. Jadi 6Y sama dengan negatif 8X. Negatif 16 ditambah 30, punya hutang 16 dibayar 30, berarti ada lebihnya berapa? Lebihnya adalah 14. Berarti Y sama dengan negatif 8 dibagi 6, kemudian 14 dibagi 6. Nah, ini persamaannya. Kalau mau diperkecil boleh. Jadi Y sama dengan negatif 4/3 X ditambah 14 dibagi 6. Kalau diperkecil berarti 7/3 ya. 7/3. Begitu. Nah, ini persamaannya untuk yang kedua. Untuk membuat persamaan yang melewati dua titik koordinat. Ya, boleh juga tidak seperti ini persamaannya, terus dibagaimanakan? Misalkan dari sini ya, atau dari sini. Nah, bisa juga persamaannya seperti ini kan, 6Y. Nah, yang 30-nya pindahkan ke sebelah kanan, kemudian yang X-nya pindahkan ke sebelah kiri. Gitu. Jadi 6Y ditambah 8X sama dengan negatif 16 ditambah 30. Gitu. Jadi 6Y ditambah 8X, 6Y ditambah 8X sama dengan 14. Negatif 16 ditambah 30 sama dengan 14. Boleh juga persamaannya seperti ini. Ya, boleh juga seperti ini. Yang penting membuat sebuah persamaan. Oke, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Latihannya nanti dikirimkan di KCR ya. Terima kasih semuanya. Silakan dicatat materinya yang Ustadzah terangkan. Silakan catat di buku tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.